izinkan lidah kita membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Waluiyadi SH.MH. Kami persilakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Dirijen Ibu Dr. Betty Dina Lambok M.Hum. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian visi dan misi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Yang terhormat Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo, Doktorandos MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Haja Ida Rosnida SE MMA KCE, Asisten Direktur Bapak Dr. Ipik Permata, Ipik Permana, kok jadi Ipik Permata, Ipik Permana SIPMSI, Kaprodi, Sekprodi dari 4 program studi di Pascasarjana yang juga saya hormati, para dosen serta seluruh staf di Pascasarjana yang saya hormati, para mahasiswa baru Pascasarjana, Sekolah Pascasarjana UGJ yang hadir dari 4 program studi, khusus salah satu mahasiswa kita adalah Ibu Ketua DPRD Kota Cirebon, ya, tepuk tangan untuk beliau, Ibu Afiati. Bapak Ibu yang saya hormati, Universitas Swadaya Gunung Jati dulu kampusnya numpang di SMA 2 Cirebon. Berdiri tahun 1961, yang saat itu berdiri Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, lalu kemudian tokoh-tokoh masyarakat kota Cirebon dan sekitarnya secara sukarela berinisiatif mendirikan universitas yang sebentar, mic-nya saya semprot dulu kalau dibuka. Soalnya tadi Pak Waluya mulutnya di sini. Para tokoh masyarakat Kota Cirebon berinisiasi untuk mendirikan universitas yang kelak kemudian dinamakan Universitas Swadaya Gunung Jati. Bapak Ibu sekalian,
Dalam perkembangannya, Universitas Swadaya Gunung Jati kemudian di era Orde Baru itu kendali sepenuhnya dipegang oleh tentara. Pada saat itu Danrem akan terus menjadi ex officio sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati. Dan beberapa rektor juga dari tentara. Namun seiring dengan perkembangan waktu, baru nanti saya lihat kemudian diserahkan untuk pertama kalinya Pak Ili Rohaili SH.MH sebagai rektor dari sipil. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, pagi ini, saya ditugasi oleh Sekolah Pascasarjana untuk menyampaikan visi misi, atau lebih komprehensifnya adalah profil Universitas Swadaya Gunung Jati. Karena Bapak Ibu mahasiswa Pasca kemarin tidak ikut program PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, maka saya sampaikan di sini secara bukan hanya visi misi, tapi ada tambahan-tambahan lain sehingga Bapak Ibu dapat lebih mengenal ya di awal Universitas Swadaya Gunung Jati. Meskipun mungkin di antara Bapak Ibu ada yang alumni UGJ. Ada alumni di UGJ sini? Terima kasih. Banyak juga ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dari visi UGJ. Visi UGJ adalah kita rumuskan dalam sebuah kalimat, menjadi perguruan tinggi riset unggulan berbasis kearifan lokal menuju tataran global pada tahun 2034. Bapak Ibu, visi kita harus dipahami, harus diketahui paling tidak oleh seluruh sivitas akademika UGJ, bukan hanya oleh kami selaku pengelola universitas, fakultas, dan pasca, tapi oleh Bapak Ibu selaku mahasiswa mesti juga mengetahui dan memahami apa yang menjadi visi, apa yang menjadi arah gerak langkah dari universitas ini mau menuju kemana. Nah, inilah rumusannya bahwa kita akan dan menuju ke sana, menuju sebagai universitas berbasis riset, universitas berbasis riset, tetapi risetnya mengangkat kearifan lokal. Kearifan lokal itu tidak hanya kearifan lokal wilayah Cirebon dan sekitarnya, tetapi lebih luas lagi yang dimaksud di sini adalah kearifan lokal secara nasional. Untuk apa? Untuk kita angkat, untuk kita eksplor dan kita bawa ke ranah global untuk memperkenalkan betapa Indonesia umumnya dan Jawa Barat, Cirebon khususnya mempunyai potensi-potensi kearifan lokal yang luar biasa yang kita akan terus eksplor untuk dikenalkan kepada dunia. Dan itu akan kita capai pada tahun 2034. Langkah-langkahnya sekarang kita sudah mengarah ke sana Bapak Ibu sekalian. Dengan kita breakdown visi tersebut ke dalam misi-misi, di mana yang pertama melaksanakan pendidikan dan pengajaran berbasis hasil riset dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkualitas dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Jadi jelas bahwa seluruh proses pendidikan dan pengajaran di UGJ akan merujuk kepada basisnya adalah, rujukannya adalah hasil-hasil riset. Hasil riset siapa?
diupayakan sedemikian rupa sampai 2034 hasil riset dari para dosen dan mahasiswa. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang memiliki ciri keunggulan dengan mengangkat kearifan lokal seperti yang saya sampaikan tadi. Kearifan lokal Nusantara dan kearifan lokal wilayah regional Jawa Barat dan Cirebon yang punya potensi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, community service dalam bentuk pemberdayaan berdasarkan hasil-hasil riset sebagai bentuk tanggung jawab sosial institusi. Jadi kalau kita perhatikan di tiga hal ini adalah tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, basicnya adalah hasil riset. Yang keempat, menciptakan suasana akademik atau academic atmosphere yang mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan ketakwaan dan kerjasama. Kelima, melaksanakan kerjasama, networking dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri yang mendukung pengembangan universitas. Kerjasama, dunia pendidikan sekarang ini bahkan juga dunia usaha dan dunia bidang-bidang lainnya tentu harus terus mengembangkan jejaring, networking, karena tidak ada satu organisasi pun yang dapat berdiri sendiri tanpa membangun kerjasama jejaring dengan organisasi atau institusi lainnya. Oleh karena itu, membangun jejaring merupakan salah satu misi yang kita breakdown dari visi tadi untuk mencapai visi tadi. Yang ketujuh, mengembangkan potensi mahasiswa baik dalam penguasaan hard skill maupun soft skill melalui aktivitas intra dan ekstrakurikuler serta memiliki jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan yang handal. Bapak Ibu, hard skill dan soft skill. Kalau di S1 Bapak Ibu teknik sipil misalkan, ya, seorang insinyur atau sarjana teknik dibekali di kelas untuk mampu membangun, mampu merancang bagaimana sebuah gedung, sebuah auditorium ini dirancang yang memenuhi syarat kekuatan, syarat kenyamanan dan keamanan. Dihitung. Nah, menghitung, merumuskan, membangun itu diajarkan di kelas. Supaya apa? Supaya sebagai seorang insinyur dia mampu untuk membuat sesuai dengan keahliannya merancang dan membangun sebuah gedung. Itu hard skill. Bapak Ibu, seorang sarjana hukum tentu di kelas dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan bagaimana memahami seluk-beluk hukum yang ada di Indonesia dan dunia, dan bagaimana lahirnya hukum itu, lalu bagaimana hukum itu ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kelak Bapak Ibu menjadi seorang ahli hukum, Bapak Ibu sudah paham betul, tahu betul dengan apa yang disebut dengan ilmu hukum. Bapak Ibu yang dari misalnya teknik komputer, bagaimana membangun website, bagaimana melakukan programming, bagaimana menyusun jejaring di dalam komputer, itu semua adalah hard skill. Tetapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi membangun yang teknik sipil tadi, membangun sebuah gedung, dengan siapa harus bekerja sama, bagaimana mengkomunikasikan rancangan sehingga klien itu yakin dengan rancangan kita, itu semua adalah soft skill. Mengkomunikasikan, mempresentasikan dengan baik, berpikir kritis, mampu menyampaikan pendapat, mampu memecahkan masalah, mampu menjadi seorang pemimpin, mampu berpikir kritis, kreatif, itu semua adalah soft skill. Dan kita Universitas Swadaya Gunung Jati akan terus berupaya membekali mahasiswa dengan dua hal ini, hard skill dan soft skill. Itu semua kita cover di dalam sebuah misi kita yang ketujuh tadi, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk apa semua ini? Untuk
terwujudnya lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menyelesaikan permasalahan dan yang dapat bersaing secara nasional dan internasional. Lulusan yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, menyelesaikan permasalahan itu soft skill. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi itu hard skill. Jadi kita ramu itu dalam sebuah menjadi tujuan dari kita. Yang kedua, terlahir temuan dan publikasi ilmiah yang mengeksplorasi potensi kearifan lokal, yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kemanfaatkan kehidupan umat manusia dan lingkungannya. Inovasi, kita dorong seluruh sivitas akademika, kita fasilitasi untuk mampu berinovasi, mengeksplorasi potensi kearifan lokal, sehingga ini menjadi bermanfaat, berguna bagi kehidupan manusia, ya, secara lokal maupun global. Yang ketiga, terwujud peran serta universitas dalam pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan, ya, mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan. To help the people to help themselves. Jadi universitas mencoba melakukan visi, melakukan misi untuk membantu masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya sendiri. Terimplementasikan budaya mutu dalam kehidupan kampus dengan suasana akademik kondusif yang dapat mengembangkan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat. Di garis bawahi di sini budaya mutu. Nanti di belakang akan saya sampaikan. Kita mempunyai budaya organisasi yang mengarah untuk budaya mutu nanti yang disebut dengan PINTAR, PINTAR. Kelima, terbangun kerjasama dan implementasinya dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri yang bermanfaat bagi pengembangan universitas. Tadi, ya, karena di misi tadi ada networking, jejaring, maka kita harus dapat membangun kerjasama. Bukan hanya kami, tetapi Bapak Ibu juga menjadi bagian dari yang kita dorong untuk mampu membangun kerjasama jejaring dengan pihak-pihak yang stakeholders yang ada. Terwujud organisasi yang sehat sehingga dapat merespon berbagai tuntutan dan perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar institusi. Organisasi yang sehat itu organisasi yang mampu mendorong seluruh anggota organisasi berprestasi, mampu mendorong seluruh anggota organisasi berkreasi, dan mampu mendorong menciptakan kenyamanan bagi seluruh anggota organisasi. Kalau ini universitas berarti seluruh sivitas akademika UGJ. Dihasilkan mahasiswa yang memiliki keseimbangan, penguasaan hard skill, nah saya sebutkan tadi, dan soft skill, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan yang handal. Selalu disebut-sebut kepemimpinan yang handal. Mengapa? Karena mahasiswa adalah calon-calon pemimpin bangsa. Apalagi Bapak Ibu adalah mahasiswa pasca sarjana S2 yang sudah melalui sarjana, dan tentu potensial sekali Bapak Ibu untuk menjadi seorang pimpinan atau pemimpin di unit kerja atau di tempat kerja Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi ya nanti sudah menyandang gelar magister hukum, magister sains, magister pertanian, magister pendidikan MPD. 1,5 tahun kemudian di belakang nama Bapak Ibu sudah ada M, magister tadi, MH, MPD, MSI, MAP. Sudah MAP sekarang ya Pak, Magister Administrasi Publik. Bapak Ibu sekalian, sasaran kita adalah bahwa kita akan mampu mengakses pendidikan, penjaminan mutu akademik, dan daya saing kompetensi dosen dan mahasiswa meningkat. Kualitas pembelajaran meningkat dan kerjasama, sumber daya, produktivitas, dan mutu penelitian dan publikasi ilmiah meningkat, sumber daya, produktivitas, dan mutu pengabdian kepada masyarakat meningkat, efektivitas dan efisiensi tata kerja dalam pengembangan institusi dan komunikasi meningkat, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia meningkat. Ya. Jadi sasaran kita
Ada 6 ini yang akan kita terus upayakan untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi riset berbasis kearifan lokal menuju tataran global pada tahun 2034. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan seperti yang tadi di awal sudah pernah saya singgung tadi, bahwa tahun 1961 UGJ berdiri. Pada saat itu rektornya adalah Pak Amir Husodo SH. Selama kurun waktu sampai 65, ya. Nah, 65 ini saya baru lahir. Kemudian tahun 65 sampai 69 dipimpin oleh Letkol Sriadi SH. Ini Danrem kalau tidak salah ya, Pak Ipik ya. Danrem 063 SGJ. Kemudian dari 69 sampai 98 dipimpin oleh Letkol Haji Saleh Sahyana. Beliau almarhum juga ini adalah Danrem. Kemudian tahun 98 sampai 2002 dipimpin oleh Letkol Kavaleri Yusuf Mulia Dr. Andes MBA. Beliau juga adalah Danrem. Nah, baru 2002 UGJ dipimpin oleh seorang sipil, yaitu almarhum Haji Ili Rohaili SH.MH 2002 sampai 2005. Kemudian selanjutnya 2005 peralihan di PLT oleh Pak Haji Sujono Dr. Andes almarhum ya pada bulan Juni sampai Agustus 2005. Kemudian dipimpin oleh Dr. Haji Zakaria Mahmud SE SHMSI, ya, beliau memimpin 2005 hingga 2014, 2 periode. Kemudian peralihan di 2014 itu di PLT oleh Dr. Haji Syekhul Anwar ST Magister Engineering. Nah, ini tidak lama, hanya 23 hari, ya, transisi peralihan untuk dipilih rektor yang baru. Kemudian terpilih rektor yang baru Profesor Dr. Haji Rohanda Wirandinata MP itu tahun 2014 sampai 2018 yang lalu. Nah, 1 periode. Kemudian 2018 sampai sekarang oleh saya. Bapak Ibu sekalian, inilah rangkaian pimpinan universitas yang telah mengabdikan diri memajukan kampus tercinta Universitas Swadaya Gunung Jati. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, ini soft skill namanya, Pak. Bagian dari soft skill itu implementasinya menyediakan air minum tanpa diminta. Bapak Ibu sekalian, struktur organisasi yang sekarang perlu saya kenalkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini foto ini yang saya nggak tahu diambil dari mana ini, ya, rektornya. Rektor periode 2018-2022 Januari. Tapi 2022-2026 sudah terpilih lagi sebetulnya rektor yang baru, tapi nanti baru dilantik Januari 2022. Profesor Dr. Mukarto Siswoyo yang terpilih untuk periode kedua. Terima kasih. Saya dipercaya oleh teman-teman dan dipercaya oleh yayasan untuk memimpin periode kedua, melanjutkan apa yang sudah dilakukan yang belum tuntas. Bapak Ibu sekalian, saya dibantu oleh wakil-wakil rektor. Wakil rektor 1 Dr. Haji Jaja Sajah M.Hum. Ini ada sajahnya sebetulnya. Dia gaya pakai Jaja Wilsa, padahal di ijazahnya hanya Jaja saja. Itu Wilsa nama bapaknya. Kemudian wakil rektor 2 bidang administrasi kepegawaian dan keuangan Dr. Andes Haji Nasir MM
Ini juga sama, di ijazahnya hanya nasir saja sebetulnya. Asmannya ini gaya-gayaan aja tambahan. Kemudian Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Dr. Haji Komarudin, SPD, MPD. Ini Pak Komarudin ini lulusan Kairo sebetulnya, LC-nya, tapi dia nggak mau cantumkan LC-nya. Itu berat katanya. Kemudian Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Humas Ibu Siti Humayah, SE, SH, MSI. Ini yang wakil-wakil rektor yang membantu rektor dalam rangka mengemban tugas-tugas dan amanah untuk mencapai visi dan misi tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di universitas itu ada 7 fakultas dan pascasarjana. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas KIP, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Teknik, Kedokteran, dan Sekolah Pascasarjana. Di mana Bapak Ibu kuliah di Sekolah Pascasarjana ini di 4 program studi yang ada. Dari 7 fakultas yang paling bontot adalah Fakultas Kedokteran. Tahun ini dia berusia 13 tahun. Berusia 13 tahun, tapi alhamdulillah prestasinya sangat membanggakan. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sebut-sebut budaya mutu, ya. Universitas Swadaya Gunung Jati mempunyai satu tagline, satu rumusan budaya mutu, ya, yang menjadi pedoman gerak langkah yang mendasari seluruh aktivitas kita, baik Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lainnya. Budaya mutu ini terumuskan dalam rumusan PINTAR, PINTAR. Bukan pintar-pintar kebetulan saja, tapi supaya gampang diingat kita rumuskan dalam PINTAR. Yang pertama performance, profesional performance, penampilan yang profesional dari seluruh sivitas akademika, dari para dosen, dari tenaga kependidikan, dan dari para pejabat struktural yang ada. Kita wajibkan mereka untuk mempunyai performa profesional, di mana dalam mengerjakan tugas harus tuntas, tepat waktu, terukur, dan terlayani stakeholders atau customer dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, integrity. Integritas dari seluruh jajaran baik struktural maupun dosen mutlak harus dimiliki terhadap atau kepada lembaga ini, termasuk sivitas akademika. Kalau tidak, bubar. Kalau tidak, rontok lembaga ini. Maka komitmen, loyalitas, ya, PDLT dari seluruh tenaga struktural, pimpinan, dosen, tendik mempunyai integritas yang tinggi, yang kuat, yang terus kita dengungkan sehingga mereka loyalitasnya, komitmennya tidak diragukan lagi kepada lembaga ini. Kemudian networking, jejaring. Membangun jejaring dengan berbagai institusi, baik perguruan tinggi dalam dan luar negeri, baik swasta maupun government. Ini menjadi bagian penting yang mengakar pada kita, pada Universitas Swadaya Gunung Jati. Kemudian trust maintenance, memelihara kepercayaan. Bapak Ibu, kepercayaan itu amat sangat mahal harganya. Dalam berbagai bidang apapun, kalau kita sudah tidak dipercaya oleh pihak lain, maka sudah tamat di situ. Pekerjaan kita, karir kita, wibawa kita. Kalau kita sudah tidak bisa lagi dipercaya, maka menjaga kepercayaan menjadi bagian penting dari seluruh sivitas akademika UGJ. Achievement motivation, haus akan prestasi, selalu mencari, meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas diri, terus meningkatkan performa,
ini menjadi bagian wajib yang harus dilakukan oleh seluruh sivitas akademika UGJ, sehingga tidak pernah berhenti untuk berkarya, terus dan terus meningkatkan motivasi diri, memperoleh prestasi-prestasi yang diinginkan, yang membanggakan diri, keluarga, dan membanggakan lembaga. Dan Bapak Ibu sekalian, di atas semua itu, seluruh gerak langkah, sikap, perilaku, pemikiran, hal apapun yang dilakukan oleh sivitas akademika UGJ harus bersandar atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga segala gerak langkah kita memohon dan semoga dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi religius adalah yang amat sangat penting, yang mendasari seluruh gerak langkah sivitas akademika UGJ dalam mengemban amanah. Apakah dia sebagai mahasiswa, apakah dia sebagai dosen, apakah dia sebagai pimpinan, tenaga kependidikan, semua merujuk dan berdasar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Perilaku yang dikembangkan untuk ini, kita selain bertetur salam, memulai pekerjaan dengan berucap bismillah untuk yang muslim, ya, mengakhiri pekerjaan dengan berucap alhamdulillah untuk yang muslim dan agama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kita juga didorong untuk bersedekah, karena kita universitas ini berada di tengah kota wali, kota di mana Kanjeng Sunan Gunung Jati dulu mengembangkan Islam di tanah Cirebon ini, yang warisan yang paling terkenal yang kita semua sudah tahu adalah Insun Titip Tajuk lan Fakir Miskin. Inilah yang mendasari religiositas Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada tahun 2017-2018 yang lalu, ya, maksud saya sebelum saya menjabat, itu peringkat kita pada peringkat 800 ke 900 perguruan tinggi seluruh Indonesia dari 2.153 perguruan tinggi negeri dan swasta. Tahun 2018 kita genjot menjadi peringkat 190. 2019 naik lagi peringkat 140. 2020 yang lalu kita berada pada peringkat 114. Dan 2021 ini kita sedang masih menunggu, dari Kemendikbud belum mengeluarkan statement hasil pemeringkatan perguruan tinggi. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian merupakan satu hal yang patut kita syukuri. Universitas Swadaya Gunung Jati bersyukur karena ini tadi berkat apa? Berkat seluruh sivitas akademika, ya, memahami dan mengimplementasikan pintar tadi. Dan artinya semua gerak juga kita sandarkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja ikhlas, kita bekerja tuntas, kita bekerja lillahi ta'ala, bahwa di situ kita ada salary itu sebagai sebuah konsekuensi logis. Bapak Ibu sekalian, berikutnya APT kita, akreditasi perguruan tinggi, ya. Saat ini kita terakreditasi B, ya. Akreditasi program studi itu ada yang A, ada yang B. Ada 10 program studi yang terakreditasi A dan sisanya 13 itu terakreditasi B dan C. Ini kita capai dalam kurun waktu 4 tahun belakangan ini, ya. Dari semula tidak ada satupun program studi yang terakreditasi A. Mulai 2018 kita genjot, kita dapatkan tahun 2019, 2020 kemarin kita genjot ada 10 program studi yang terakreditasi A. 2 diantaranya adalah di pasca sarjana dari 10 tersebut, yaitu Magister Ilmu Administrasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat untuk Bapak Ibu yang kuliah di 2 prodi ini. Tapi juga Magister Ilmu Hukum dan Magister Pertanian tidak jelek-jelek amat. B itu adalah juga peringkat hanya satu peringkat di bawah A. Hampir A sesungguhnya pada saat akreditasi. Something wrong, ada sesuatu yang salah kemudian menyebabkan Magister Hukum ini
malah terakreditasi B. Padahal sumber daya manusia dosennya mumpuni, ya, ada 2-3 profesor di situ, doktornya banyak, kemudian magister pertanian juga. Tapi yang namanya asesor, ya unsur subjektifnya juga sangat kuat. Ini yang akreditasi S1. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sebut-sebut kerjasama, networking. Kita membangun jejaring dengan perguruan tinggi di luar negeri, perguruan tinggi di dalam negeri, perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri di dalam negeri, instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Nah, khusus untuk perguruan tinggi di luar negeri, Bapak Ibu sekalian, UGJ telah banyak membangun jejaring dengan perguruan tinggi di luar negeri. Ya, ini coba ini dengan Maastricht University di Belanda, University of Poitiers di Prancis, CQU University Australia, Tarlac Agricultural University di Filipina, SPCF Filipina, National Donghua University Taiwan, Institute of Business Timor Leste, sampai ke Timor Leste kita bangun, Moscow City University di Rusia, kemudian University Tun Hussein On Malaysia, Raja Manggala University Thailand, Tohoku University di Jepang, National University of Kaohsiung Taiwan, Mahidol University Thailand, UiTM Malaysia, Chitkara University di India, IMUS Institute of Science and Technology di Filipina, Lyceum of the Philippine University Filipina, Mindanao State University Filipina, University of Perpetual Health System Delta Philippines, Hwaseo Chalermach Prakit University Thailand. Bapak Ibu sekalian, puluhan universitas yang bekerja sama dengan kita ini tadi ada di luar negeri. Maka pasca sarjana, Bu Direktur, Pak Asdir dan para Kaprodi, mutlak mahasiswa pasca sarjana itu harus membuka wawasannya ke luar negeri. Paling tidak menginjakan kaki di luar negeri, bahwa luar negeri itu ternyata ada gitu. Bahwa luar negeri, oh ternyata ada ya luar negeri itu. Jadi selama ini Bapak Ibu bilang ada luar negeri, Amerika gaya kalau ngobrol, Amerika, Prancis itu ini. Pernah belum ke sana? Belum. Thailand, pernah ke sana belum? Belum. Bapak Ibu belum pernah tahu. Ya, di Thailand itu, mohon maaf ya, ini sudah pada dewasa semua. Bapak Ibu perlu tahu di Thailand itu ada wanita yang bisa ngerokok. Iya kan? Kata Pak Ipik saya sih belum pernah tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya minta pasca sarjana membuat program, dan itu menjadi wajib bagi mahasiswa pasca sarjana, paling tidak sekali saja membuka wawasan ya untuk pergi ke luar negeri. Mulai sekarang bagi Bapak Ibu yang pernah ke luar negeri, bagus, karena kata Prof Ida, dan ini buktinya Prof Ida, kalau kita sekali pernah ke luar negeri, maka itu kita akan kena kutukan, Bapak Ibu sekalian. Kutukannya apa? Kutukannya pengen dan pengen lagi ke sana, ke luar negeri itu. Ini Prof Ida contohnya. Ini karena pandemi aja, selama setahun, hampir 2 tahun kita nggak kemana-mana. Karena apa? Sesungguhnya teman-teman kita di luar negeri juga sama, ingin segera kembali secara tatap muka langsung, membangun komunikasi, mengembangkan berbagai hal yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Kita sekarang sedang mengembangkan kolaboratif riset dengan perguruan tinggi di luar negeri. Program kita siapkan anggaran sampai dengan hampir 5 miliar untuk kita kembangkan penelitian-penelitian dengan luar negeri. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, tuntutan stakeholders, tuntutan regulasi saat ini itu amat sangat dahsyat. Kalau kita tidak ingin tergilas
menjadi perguruan tinggi yang di merger dengan perguruan tinggi lain karena kita tidak mampu berperforma baik untuk menunjukkan implementasi tridharma, maka kita harus bangkit dan kita harus nginternasional tadi. Mahasiswa pun harus nginternasional. Siap Bapak Ibu ke luar negeri? Siap Bapak Ibu? Kok yang jawabnya hanya 1-2 aja ya? Padahal kalau tidak siap, ijazahnya nggak pernah datang, nggak pernah hadir ijazah di depan Bapak Ibu, gitu loh. Jadi mulai sekarang yang belum punya paspor bikin paspor. Mulai sekarang nabung untuk perjalanan ke luar negeri. Kalau misalnya ke Malaysia saja sih sekitar 10 jutaan cukup. Lebih jauh sedikit ke Thailand ya mungkin 15 jutaan kan. Gitu. Ya kecuali kalau ke Eropa. Ke Eropa ya lebih mahal. Tapi Bapak Ibu sekalian harus ya. Jadi sekali lagi pasca sarjana harus memprogramkan mahasiswa untuk melanglang buana ke luar negeri supaya tahu bahwa luar negeri itu ada. Bapak Ibu sekalian, Sivitas Akademika UGJ kita mempunyai sumber daya manusia yang sekarang ini data ini belum diupdate ternyata karena guru besar sekarang sudah 13 ya. 10 ini dulu belum menghitung saya ini. Ya jadi sekarang udah ada 13 guru besar, dosen juga sudah bertambah bukan 390 lagi tapi sudah 400-an ya, 400-an lebih, 420-an lebih dosen kita. Tendik tenaga kependidikan ada 197 dan dosen profesional tersertifikasi itu ada 224. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan universitas, tadi belum saya sampaikan di awal karena langsung ke materi, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kampus biru, kampus tercinta, kampus tertua, terbesar di wilayah Ciayu, Majakuning dan Jawa Barat, kampus berperingkat 114 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, kampus peringkat 10 perguruan tinggi di Jawa Barat, dan kampus dengan akreditasi perpustakaannya terakreditasi A. Enggak banyak Pak Bapak Ibu, perguruan tinggi negeri pun ya perpustakaan itu jarang yang terakreditasi A. Kita perpustakaan kita terakreditasi A karena kita bangun kampus kita, perpustakaan kita 5 lantai. Silakan Bapak Ibu berkunjung nanti ketika Bapak Ibu sudah menjadi mahasiswa. Ya, Bapak Ibu, komitmen kami adalah meningkatkan dan terus meningkatkan yang terbaik kualitas layanan kepada Bapak Ibu sebagai mahasiswa, kepada para dosen dan kepada seluruh stakeholders yang ada. Menjaga kepercayaan, trust maintenance tadi itu menjadi bagian dari seluruh gerak langkah sikap perilaku kita dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang jasa kami digunakan ya, dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Selamat datang, selamat bergabung di Universitas Swadaya Gunung Jati. Kita ketemu 1,5 sampai 2 tahun yang akan datang di sini dan Bapak Ibu sudah memakai toga dengan gelar magister. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor UGJ. Selanjutnya, penyampaian visi misi atau profil Sekolah Pasca Sarjana Universitas Swadaya Gunung Jati. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Ida Resnida SEMM AKCA selaku Direktur SPS UGJ, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UGJ, Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo, Dr. Andes MSI. Yang saya hormati hadir juga Dekan Fakultas Hukum, Bapak Profesor Endang Sutrisno, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana UGJ, Bapak Dr. Ipik Permana, SIP, MSI. Yang saya hormati para Kaprodi, baik Kaprodi Magister Hukum, Magister Administrasi Publik, Magister Pertanian, dan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Sekretaris Prodi dan yang saya banggakan tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana UGJ, dan yang saya hormati dan banggakan Bapak dan Ibu mahasiswa baru di Sekolah Pasca Sarjana UGJ, terkhusus yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Kota Cirebon, Ibu Afiati SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Sekolah Pasca Sarjana UGJ yang berdasarkan data dapat kami laporkan kepada yang terhormat Bapak Rektor bahwa mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi adalah sejumlah 125 mahasiswa dari 4 program studi, dan insya Allah ini masih terus berjalan, mudah-mudahan akan terus bertambah lagi. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor mengenai visi misi dan profil dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Makasih Bu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai visi dan misi atau profil dari Sekolah Pasca Sarjana UGJ, bahwa tadi sudah disampaikan UGJ sendiri itu berdiri sejak tahun 1961. Berarti usia sudah 60 tahun ya. Nah, itu sudah sangat berpengalaman begitu. Kemudian untuk pasca sarjana sendiri berdiri tahun 2001. Pada saat itu ada 2 program studi pasca sarjana, yaitu Magister Ilmu Administrasi atau MIA, yang saat ini berdasarkan nomenklatur ya yang dari Pak Rektor ini berganti nama sejak Juli 2021 dari Magister Ilmu Administrasi menjadi Magister Administrasi Publik, sehingga gelarnya juga bukan lagi MSI nanti tapi MAP. Kemudian Magister Pertanian atau Magister Agronomi. Kemudian pada tahun 2005, pasca sarjana membuka program Magister Ilmu Hukum. Ya, saat ini pendirinya ada, silahkan berdiri Prof. Dr. Endang Sutrisno ya. Beliau ini adalah termasuk pendiri dari Magister Hukum di Sekolah Pasca Sarjana UGJ. Berikutnya tahun 2009, 2010, pasca sarjana mendirikan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor telah terakreditasi A. Bapak Ibu yang saya hormati, matrikulasi saat ini selain untuk silaturahim akademik ya, supaya Bapak Ibu sebagai mahasiswa baru lebih mengenal mengenai UGJ dan lebih mengenal mengenai Sekolah Pasca Sarjana UGJ. Nah, ini adalah kampus satunya Bapak Ibu ya. Maka nanti setelah acara ini ya pukul 13, Bapak Ibu bersama-sama akan menuju kampus 3 karena Sekolah Pasca Sarjana berada di kampus 3 ya. Jadi nanti pukul 13 itu acaranya adalah pengenalan visi misi program studi di tiap-tiap program studi gitu. Bapak Ibu,
kalau kita lihat dari visi ya, visi Sekolah Pascasarjana UGJ tentu mengacu kepada visi dan misi dari universitas. Maka Sekolah Pascasarjana UGJ ini memiliki visi menjadi sekolah pascasarjana riset unggulan berbasis kearifan lokal menuju tataran global di tahun 2034. Oleh karena itu, terkait dengan sekolah pascasarjana riset unggulan, nah ini tentu tesis nanti pengayaan kepada tesis yang wajib dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana harus mengarah kepada inovasi-inovasi riset terkini ya, yang nanti akan berakhir kepada publikasi. Jadi baik pada jurnal internasional yang terindeks Scopus atau Web of Science dan juga jurnal nasional terindeks Sinta. Oleh karena itu dari sekarang ya Bapak Ibu silahkan untuk mulai mempelajari artikel-artikel ya yang bisa nanti di-download dari Scopus www.scopus.com ya atau dari Web of Science. Sehingga apa? Sehingga dari sekarang sudah mulai terlihat artikel yang bagus itu yang seperti apa begitu ya. Karena nanti harapan terakhir tentu hasil penelitian Bapak Ibu dalam bentuk tesis itu tidak hanya di perpustakaan saja, tapi dibaca oleh seluruh Indonesia, seluruh dunia ya. Jadi saya berharap seperti itu. Mudah-mudahan ya ini bisa meningkatkan akreditasi baik di prodi maupun akreditasi di UGJ. Persoalan-persoalan yang diangkat karena tadi berbasis kearifan lokal, tentu banyak sekali problem lokal yang dihadapi baik di lingkungan pekerjaan ya maupun dari persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia dan semuanya bisa dijadikan bahan untuk penulisan tesis. Selanjutnya kita lihat misi dari Sekolah Pascasarjana, yang misi ini tentu dituangkan dari visi. Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran berbasis hasil riset dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Nah, jadi nanti ini karena memanfaatkan teknologi informasi, maka proses pelaksanaan perkuliahan seperti yang diarahkan oleh Bapak Rektor ya, kita nanti untuk pasca pelaksanaannya adalah 1 kali perkuliahan offline dan 3 kali perkuliahan yang dilaksanakan secara online, yang nanti akan menggunakan LMS UGJ Pintar. Nanti akan disampaikan pengenalan LMS ini oleh Pak Dr. Otto ya setelah acara ini. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan penelitian yang memiliki ciri keunggulan dengan mengangkat kearifan lokal Nusantara. Ya. Kemudian melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ya, jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian menciptakan suasana akademik yang mendukung terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi, ini baik di dalam maupun di luar negeri, ya, yang mendukung pengembangan sekolah pascasarjana. Nah, untuk pasca sendiri beberapa mungkin nanti ditampilkan di slide berikutnya ya, beberapa kerjasama yang telah digagas ya oleh Pak Direktur pasca yang lama yang kemudian akan kami lanjutkan. Berikutnya mengembangkan organisasi yang sehat dalam rangka merespon berbagai perubahan yang terjadi. Next slide. Selanjutnya struktur organisasi sekolah pascasarjana. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak Rektor ya, Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo, Dr. Andes MSI,
Kemudian saat ini yang diberi kepercayaan oleh Pak Rektor sebagai direktur adalah saya, Ida Rosnida. Kemudian saya dibantu oleh Wakil Direktur yaitu Pak Dr. Ipik Permana. Mangga ini sekalian kami perkenalkan, tak kenal maka tak sayang ya, ini kesempatan yang baik. Ini adalah Pak Dr. Ipik Permana, SIP MSI. Selanjutnya adalah Bapak Ketua Prodi Magister Administrasi Publik. Monggo Pak, silahkan. Ini Pak Dr. Muhammad Taufik, Dr. Andes MSI. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian Pak Dr. Subandi Nur, Insinyur MP, Ketua Prodi Magister Agronomi. Berikutnya Pak Dr. Waluyadi SHMH, Ketua Prodi Magister Hukum. Boleh ditepuk tanganin ya Bapak Ibu ya. Biar meriah begitu. Kemudian Ibu Dr. Hajah Yusida Gloriani MPD, yang sebagai MC kita hari ini ya, Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian para Kaprodi ini didampingi oleh Sekretaris Prodi ya, yang pertama adalah Pak Iskandar Zulkarnain SS MSI, Sekretaris Prodi Magister Administrasi Publik. Selanjutnya saya perkenalkan Pak Dukat, Insinyur MP, Sekretaris Prodi Magister Agronomi. Selanjutnya yang tadi sebagai dirijen ya, Ibu Dr. Betty SHM Hum, Sekretaris Prodi Magister Hukum. Kemudian Pak Tri Pujiatna SPD MPD, Sekretaris Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian kami juga dibantu oleh Kepala Tata Usaha, saya perkenalkan ya, ini Ibu Mirna Diniati SEMM, yang nanti barangkali Bapak Ibu banyak berhubungan dengan KTU ya. Kemudian dengan tenaga pendidikan lainnya yang juga sangat kita butuhkan ya, yaitu KUR Akademik, Mbak Yeyen, KUR Keuangan ini Mbak Evi Luciana SH, kemudian KUR Umum, dan perpustakaan, Kepala Perpustakaan Pasca. Jadi selain perpustakaan yang 5 lantai Bapak Ibu di UGJ Kampus 1, Pasca juga ada perpustakaan di lantai 2. Itu perpustakaan Pasca, nah silahkan juga bisa berkunjung ya untuk buku dan textbook maupun jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu ya, itu tersedia juga. Dan berikutnya staf ada Mbak Yuli ya, Mbak Yuli ya, dan OB kita Mas Wandi. Nah itu adalah struktur organisasi dari Pasca Sarjana. Kemudian untuk program studi, saat ini baru ada 4 program studi. Jadi program studi pendidikan bahasa Indonesia yang tadi sudah terakreditasi A. Kemudian ada Magister Agronomi, akreditasinya adalah B, Magister Hukum, akreditasinya B, dan Magister Administrasi Publik yang terakreditasi A. Dan kami punya komitmen Pak Rektor untuk meningkatkan akreditasi ini yang masih B akan insya Allah ya kita tingkatkan menjadi A, dan yang sudah A kita akan mengikuti ISK Pak Rektor untuk akreditasinya adalah unggul begitu ya. Berikutnya untuk dosen-dosen Sekolah Pasca Sarjana ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Ini untuk Magister Agronomi ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa nanti ada Profesor Tajudin di situ, ada Pak Dr. Amran dan seterusnya ya. Jadi semuanya sudah profesor dan doktor. Kemudian Magister Administrasi Publik. Nah, Pak Rektor kita Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo, Dr. Andes MSI. Nah, beliau juga adalah dosen di Magister Administrasi Publik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa
bertemu dengan Pak Rektor di perkuliahan untuk yang mengambil Prodi Magister Administrasi Publik. Berikutnya ada Prodi Magister Hukum ya. Nah ini ada 7 ya, ada 7 orang profesor yang mengajar di Magister Hukum, di antaranya Profesor Dr. Endang Sutrisno. Ya. Kemudian Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, nah, di situ ada 4 profesor dan 6 doktor ya. Berikutnya jumlah SKS di Prodi, barangkali nanti lebih detail ya, Prodi yang akan menyampaikan. Next slide, untuk kerjasama Bapak Ibu, berdasarkan arahan dari Pak Rektor ya, bahwa kita harus internasional, bahasanya Pak Rektor itu internasional yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu di semester 2, jadi mulai sekarang Bapak Ibu tadi sudah diarahkan oleh Pak Rektor menabung ya dan membuat paspor. Di semester 2 Bapak Ibu kita akan melakukan share learning. Tolong slide-nya langsung ke share learning. Nah ini seperti contoh di sini share learning yang telah dilakukan oleh pasca sarjana di Krung Thep University di Raja Manggala, Thailand. Ya, waktu itu ini yang terakhir oleh Pak Direktur pasca ya, Pak Dr. Endang periode sebelumnya. Nah ini akan kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu share learning itu setara, nanti akan kita setarakan dengan 3 SKS. Mata kuliah 3 SKS, sehingga Bapak Ibu wajib untuk melakukan share learning ini ya. Ini dalam rangka mewujudkan arahan Pak Rektor tadi bahwa Bapak Ibu harus sudah menginjakkan kaki di luar negeri begitu ya. Oleh karena itu kita perkuliahannya itu 3 hari Bapak Ibu. 3 hari dipadatkan. Nah setelah itu ada ujiannya. Ya ada ujiannya dan nilainya akan kita konversi setara dengan 3 SKS di kita untuk seluruh prodi. Begitu ya, jadi mohon dipersiapkan nanti baik anggarannya dan segala sesuatunya. Saya kira barangkali itu yang bisa saya sampaikan, nanti tentu saja kita akan banyak berdiskusi di kesempatan yang lain ya Bapak Ibu, karena acaranya ini sudah dijadwalkan sedemikian ketat. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Rektor yang saya hormati, terima kasih telah berkenan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Profesor Endang Sutrisno yang sudah hadir, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan matrikulasi yang diketuai oleh Pak Dr. Ipek. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih kepada semua yang telah membantu dengan terselenggaranya acara ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Direktur Sekolah Pasca Sarjana UGJ. Setelah tadi bersama-sama menyimak penyampaian visi misi baik dari Pak Rektor maupun dari Ibu Direktur Pasca Sarjana, maka selanjutnya nanti mari kita akan menyimak pula penjelasan tentang LMS UGJ Pintar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Otto Pajarianto MKom. Untuk persiapan ini mungkin mohon Bapak Ibu peserta menunggu sebentar untuk menyiapkan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, sambil menunggu, kami ingatkan kembali setelah nanti Bapak Ibu mahasiswa menyimak paparan dari Pak Dr. Otto Pajarianto tentang LMS UGJ Pintar, nanti insya Allah pada duhur setelah isoma Bapak Ibu kami tunggu di kampus 3 Gedung Pasca Sarjana UGJ, yaitu di Jalan Taman Pemuda dekat lampu merah ya, di sana. Terima kasih.